Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih dikumpulkan dalam majlis Al-Qur'anul Karim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Allah. Lalu mereka saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat Allah dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan penduduk langit yang ada di sisinya. Inilah keutamaan duduk belajar agama di majlis-majlis ilmu, terutama majlis Al-Quranul Karim. Nah, insyaAllah kita akan membahas surat At-Tahrim, surat terakhir dari juz 28, surat nomor 66. Surat ini memiliki 12 ayat dan suratnya Madaniyah. Suratnya Madaniyah, artinya surat yang diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Anda bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا
قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Baik, kita ambil sampai ayat 8 dulu. Artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Karena kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindung. Dan Dia Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istri-istrinya, yang dimaksud di sini kata para ulama Hafsah.
Dia membicarakan secara rahasia dengan istrinya tersebut suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu semuanya kepada Rasulullah SAW, lalu Muhammad memberitahu sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolong pula baginya. Jika Nabi SAW menceraikanmu, boleh jadi Rabbnya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Dia patuh dan beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda maupun yang perawan. Ya, kita tafsirkan dulu 5 ayat. Terjadi perbedaan pendapat mengenai sebab permulaan surat ini, yaitu lima tuharrima ahallallahu lak. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Maria. Sementara itu Rasulullah SAW pernah mengharamkannya. Maria itu budak wanita Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW pernah mengharamkannya. Tapi dia haramkan bukan buat seluruh umat Islam, tapi buat dirinya sendiri. Lalu turunlah ayat ini. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari keridhaan hati istri-istrimu. Jadi Rasulullah SAW tidak mau mencampuri budaknya karena mencari keridhaan istri-istrinya. Karena istri-istri beliau tidak suka kalau Rasulullah SAW tidur dengan budak wanitanya. Dalam Islam, budak wanita boleh dicampuri oleh tuannya, laki-laki. Tuan laki-lakinya boleh mencampuri budaknya tanpa melalui proses pernikahan. Karena namanya budak, ya budak. Tapi beda dengan pembantu. Ini jangan jadikan dalil nantinya pulang cari pembantu cantik di rumah. Ya. Ini beda dengan pembantu. Budak itu ada kalanya didapatkan dari hasil peperangan dan dibeli dari pasar perbudakan. Ya. Dan ini mengenai pendapat pertama. Dan yang benar bahwa hal itu berkenaan dengan mengharamkan madu oleh istri beliau. Madu yang dimaksud di sini bukan madu poligami ya, bukan. Karena Rasulullah sudah poligami. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman wan Nuzur, dalam kitab Al-Iman wan Nuzur. Kitab Al-Aiman sebenarnya. Al-Hasan bin Muhammad memberitahu kami, Al-Hajjaj memberitahu kami dari Ibnu Jurayj, dia menuturkan, Atha mengaku bahwa dia pernah mendengar Ubaid bin Umair menceritakan, aku pernah mendengar Aisyah mengaku bahwa Rasulullah SAW pernah singgah di tempatnya Zainab binti Jahash dan meminum madu di sana.
Kemudian aku bersepakat dengan Hafsah. Kalau beliau memasuki rumah salah satu dari kami, maka katakanlah kepada beliau, sesungguhnya aku mencium bau maghirah pada dirimu. Pasti engkau memakan maghirah. Maghirah itu sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Kemudian Rasulullah SAW menemui salah seorang dari keduanya. Maka dia mengatakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau pun berkata, tidak. Tetapi aku meminum madu dari rumah Zainab binti Jahsh. Dan sekali-kali aku tidak akan meminumnya lagi. Jadi gara-gara dia mencari keridhaan istri yang dia cintai, yaitu Aisyah, beliau akhirnya berjanji tidak akan minum madu lagi. Karena Aisyah tidak suka. Nah, kalimat beliau ini bukan kalimat sepele. Karena beliau adalah pembawa risalah yang menetapkan halal dan haram. Yang sekiranya waktu itu tidak ditegur oleh Allah, mungkin madu hari ini akan haram bagi kita. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Padahal urusannya urusan apa ini? Urusan madu dan cemburunya Aisyah dan Hafsah. Ya. Saking pentingnya urusan halal dan haram itu, Allah menegur nabinya. Padahal Nabi hanya mengatakan, aku berjanji tidak akan minum madu lagi. Dia tidak mengharamkannya untuk yang lain. Tapi permasalahannya adalah beliau suri tauladan. Jika madu tidak beliau minum, berarti madu itu tidak berkualitas untuk dikonsumsi. Karena Nabi tidak pernah memilih makan dan minum yang tidak berkualitas. Semua yang dikonsumsi Nabi itu sebenarnya pilihan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Maka turunlah ayat, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu demi mencari ridho istrimu atau istri-istrimu, sampai pada ayat wa in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Ini mengenai sebab turunnya ayat ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, tidak boleh mengharamkan sesuatu untuk diri kita selama itu tidak ada dalil dan keterangannya. Tidak boleh. Maka hal-hal yang halal jangan sampai karena tidak sesuai dengan urusan nafsu kita akhirnya diharamkan. Seperti ini. Pendapat yang pertama, Rasulullah SAW mau mencampuri Maria. Maria itu budak wanita dan tidak disukai istri-istrinya. Lalu beliau mau mengharamkannya. Akhirnya ditegur oleh Allah. Tidak boleh diharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian faedah yang besar yang kita bisa ambil di sini, bahwa syariat ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Bukan buatan beliau. Tetapi murni pemberian dari siapa? Dari Allah. Makanya ada aja satu atau dua kata yang Rasulullah SAW sebutkan, yang itu adalah muncul dari sifat tabi'iyah beliau, maka akan langsung ditegur oleh Allah. Seperti urusan ini. Urusan apa ini? Budak atau madu. Kemudian lanjutan ayatnya. Wa idh asarrun nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istri beliau suatu peristiwa yang dirahasiakan. Ayat ini berkenaan dengan sabda beliau yang lalu. Tidak, tetapi aku telah meminum madu. Ya. Ibrahim bin Musa berkata,
dari Hisham, Nabi Muhammad SAW mengatakan, walan a'uda lahu wa qad halaftu fala tukhbiri bidzalika ahadan. Jadi waktu itu Rasulullah berkata kepada salah seorang istrinya, aku tidak akan lagi meminum madu dan aku bersumpah untuk itu. Karenanya jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Lihat Nabi SAW tadinya berencana memberhentikan minum madu, mengharamkan minum madu untuk dirinya sendiri. Tapi namanya wanita ceritanya gitu kan. Bu, anak punya cerita nih. Ini gaya ibu-ibu nih. Nanti jangan diceritain sama orang bu ya. Ini rahasia. Apa itu bu? Begini-begini tetangga kita. Orang kedua ngomong lagi ke orang ketiga. Bu, nanti jangan ceritakan siapa ya. Ini rahasia. Ini udah 3 orang nih. Yang keempat begitu lagi. Ya, laki-laki juga begitu. Gaya-gayanya jangan ceritakan rahasia ini nanti bu ya. Ini cuma kita berdua. Akhirnya satu RW tahu. Karena 1, 2, 3, 4 ini bahasanya sama. Akhirnya rahasia bersama. Nah pada saat itu Nabi berbicara rahasia tentang ketidaksukaan beliau tersebut. Artinya beliau bersumpah tidak akan meminum madu lagi. Demikian yang diriwayatkan dalam kitab At-Talaq dengan sanad ini. Yaitu dengan lafaz yang berdekatan. Kemudian dia mengungkapkan. Maghafir adalah suatu yang menyerupai getah yang ada pada pohon ramat yang rasanya manis. Dikatakan aghfirur ramtu jika getahnya mulai tampak. Ya, beliau bentuk tunggalnya adalah maghfurun. Sedangkan bentuk jamannya maghafir. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Jauhari. Ya, jadi makanan ini makanan yang bergetah. Tapi ada manis-manisnya. Nah, ada yang menarik nih. Kan Rasulullah tadi minum madu. Minum madu nih. Kenapa tiba-tiba salah seorang istrinya yaitu Hafsah mengatakan bau maghafir? Kenapa? Apa yang Rasulullah lakukan kepadanya? Sehingga dia bisa mengatakan ini bau maghafir. Apa yang Rasulullah lakukan padanya? Ya Rasulullah menciumnya. Rasulullah SAW mencium siapa? Istrinya. Ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau bersenang-senang dengan siapa? Istri-istrinya. Ya. Makanya Hafsah mengomentari ini maghafir. Padahal itu adalah madu. Ketika Rasulullah mengatakan lagi ini madu, dia tidak percaya. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak akan lagi minum madu ini. Itu. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam kitab At-Talaq dari sanad dari kitabnya Sahih Muslim. Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muqatil bin Hayyan dan Ad-Dhahhak serta lainnya mengatakan tentang firman Allah wasadihul mu'minin. Ini mengenai lanjutan daripada apa yang disebutkan di dalam ayat ini, di mana istri Nabi SAW mengungkapkan rahasia itu, rahasia tentang apa yang dibicarakan oleh Nabi yang seharusnya hanya Nabi saja yang tahu. Kemudian diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menegur mereka dengan mengatakan, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka berarti hati kalian telah kembali kepada kebenaran. Tapi jika kamu berdua masih menyusahkan Nabi SAW, maka sungguh Jibril dan orang-orang yang beriman dan selain itu para malaikat adalah penolongnya. Ya. Yang dimaksud dengan salihul mu'minin di sini
yakni Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Al-Hasan Basri menambahkan juga Utsman. Jadi anak siapa Aisyah itu? Anak siapa Aisyah itu? Abu Bakar. Umar siapa? Bapaknya Hafsah. Jadi yang bermasalah ini siapa? Aisyah dan Hafsah. Yang akan menjadi pelindung Nabi selain Allah siapa? Abu Bakar dan Umar. Ayah keduanya. Ya. Begini nih sikap para mertua kepada menantu. Kalau ada masalah rumah tangga anak dan ibu atau bapak tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di dalam, apalagi tahu bahwa yang benar itu menantunya, maka bela menantu itu. Bela menantu agar anak bapak tetap bersama dia. Hari ini yang salah apalagi orang tua, salah dan benarnya anaknya, tetap anaknya yang dia bela. Ini keliruan. Ini keliruan yang luar biasa. Saya pernah melihat ibu-ibu, Masya Allah. Kalau anaknya bertengkar, dia tidak tanya anaknya benar atau salah. Dia akan nasihati anaknya. Kalau anak perempuan yang, suamimu kalau dia berbuat kasar, bersyukurlah. Karena masih punya tabiat kasarnya itu bagi laki-laki. Kalau kasarnya setiap hari baru masalah. Ya, tabiatnya ketika muncul sekali-kali, ya dia laki-laki, kata ibu itu kepada anak perempuan. Ya. Dan selalu begitu. Kemudian sisi yang lain dia juga punya anak perempuan, anak pertamanya. Setiap kali anak perempuannya bertengkar dengan suaminya, dia akan tegur anak perempuan. Tadi anak laki-lakinya. Tadi anak perempuan. Sekarang anak laki-laki, anak ketiganya anak laki-laki. Anak laki-lakinya lagi bertengkar sama istrinya. Dan saya dengar pertengkaran itu. Kata ibunya, nak, waktu kau nikah dengan anak orang ini, kau berjanji untuk menjaganya. Kau berjanji untuk mengayominya, bukan kau berbuat kasar. Apa yang terjadi ketika ibu itu sakit, yang ngurusnya menantunya. Dan menantu tidak perlu disuruh-suruh. Karena dia tahu selama ini yang melindungi siapa? Mertuanya. Itu kecintaan yang seharusnya diusahakan oleh orang tua. Meskipun saya yakin seyakin-yakinnya ibu itu ingin membela anaknya. Ingin membela siapa? Anaknya. Tapi dia tahu ini menantu orang baik. Kalau saya bela anak saya akan jadi masalah dalam rumah tangga mereka. Ini faedah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau ada masalah Aisyah dengan Rasulullah, Abu Bakar akan membela siapa? Ya menantunya. Atau minimal menghibur menantu. Seperti Rasulullah SAW lakukan kepada Ali. Ketika Fatimah bertengkar dengan Ali akhirnya tidur di masjid. Dan Rasulullah datang menghiburnya. Ya Abu Turab, wahai Abu Turab. Ya Ali itu sampai dipanggil Abu Tanah. Karena ketika dia tidak sanggup mendengar omelan Fatimah di rumah, dia pergi ke masjid, gundulin dia tumpuk-tumpuk tanah kemudian jadikan bantal. Tidur di Masjid Nabawi. Kalau kita bertengkar sama istri tidur di sini enak. Ada AC-nya, ada ini. Ini Ali di Masjid Nabawi ada apa? Pasir. Bantal enggak ada. Nah, itu di antara faedah yang perlu kita perhatikan dari sisi rumah tangga. Coba rumah tangga. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada yang mengatakan tambahannya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ada yang menambahkan juga dengan Ali bin Abi Thalib. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia bertutur. Umar menceritakan bahwa istri-istri Nabi SAW pernah berkumpul karena cemburu. Nah, nih. Kalau cemburunya satu orang masih bisa diatasi. Ini ngumpul jamaah cemburu, bayangkan. Lalu aku katakan kepada mereka, jika Nabi mencarikan kalian, kata Umar, maka turunlah ayat yang sesuai dengan kata-kata Umar tadi. Jika Nabi mencarikan kalian,
Boleh jadi Rabb akan memberi gantinya kepada beliau dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Istri yang patuh, istri yang taat, istri yang bertaubat, istri yang suka beribadah kepada Allah. Itu kata-kata Umar. Sampai Allah turunkan ayat yang sama dengan ucapannya. Ya. Seperti yang dikatakan di ayat keberapa ini? Kelima. Asa rabbuhu in tallaqakunna yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat taibatin abidatin saihat sayyibati wa abkara. Sebelum turun ayat ini Umar sudah berbicara demikian. Itu menunjukkan Umar itu banyak sekali ucapannya yang sesuai dengan apa? Wahyu. Ya. Jadi ini yang disebut oleh para ulama sebagai seorang muhaddits. Ya. Atau disebutkan Rasulullah SAW sebagai sekiranya ada nabi setelahku maka Umarlah orangnya. Ya. Karena ucapannya sesuai dengan ucapan Allah Azza wa Jalla, wahyu. Demikian juga ayat jilbab. Umar merasa istri Nabi itu cantik. Anak-anak perempuannya juga cantik. Kaum mukminin banyak yang cantik, mukminatnya cantik. Maka Umar memberikan kepada Nabi SAW, mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri dan anakmu dan wanita mukminah untuk memakai jilbab. Turun ayat surat Al-Ahzab. Gara-gara itu. Persis seperti ucapan Umar. Ini menunjukkan bahwa Umar ini punya kelebihan. Muslimatin artinya muslim, patuh, mukminat, beriman. Qanitat, taat. Qanitat ini ada makna lebih. Qanitat, dia akan selalu taat walaupun berat. Itu namanya qanitat. Akan selalu taat walaupun apa? Berat. Mu'minatin qanitatin. Maka disebutkan arti qanitat diambil dari kata masdarnya kunut. Kunut artinya dawamu ta'ah. Langgengnya ketaatan. Itu arti daripada kunut. Langgengnya ketaatan dalam kekhusyuan. Atau dalam kedamaian hati. Walaupun berat. Taibatin, dan mereka bertaubat. Serta abidat, dan mereka ahli ibadah. Kalau dapat istri yang muslim, mukmin, dia muslimah, kuat keimanannya, tunduk dan taat dalam keadaan apapun, selalu bertaubat kepada Allah dan minta maaf sama suami, dan dia taat beribadah, maka istri seperti inilah istri yang menjadi bidadari di dalam rumah tangga meskipun belum pindah ke surga. Ya. Dialah bidadari yang tidak bersayap, kata orang. Ya. Tapi memang begitu, suami itu dua aja yang dia dapat dari istrinya, maka dia akan senang dengan luar biasa senang. Ditaati dan dihormati. Dua hal ini kalau tidak ada pada rumah tangga, maka suami itu akan lebih memilih duduk dengan teman-temannya di kafe daripada pulang ke rumah. Ya. Ini teguran buat ibu-ibu. Bahwa laki-laki itu senang kalau dia menemukan dua hal pada istrinya. Taat, hormat. Taat dan apa? Hormat. Maka laki-laki itu siap akan menjadi budaknya. Sebagaimana pesan seorang ibu kepada anak perempuannya, wahai anakku, sebentar lagi engkau akan keluar dari rumah di mana engkau besar di dalamnya.
menuju kepada rumah seorang laki-laki yang engkau belum tahu karakternya. Jadilah engkau dayangnya, niscaya dia akan jadi budak bagimu. Kalau di rumah orang tua dia tahu apa yang akan diperlakukan orang tuanya. Disayangi, dicintai, diberikan. Sekarang akan berpindah ke rumah seorang laki-laki yang belum dia tahu apa yang akan dilakukan kepadanya. Tapi ibunya berpesan kepada anaknya, jadilah kau budaknya, jadilah kau dayangnya yang taat, patuh, hormat kepada dia, niscaya suamimu akan menjadi budak bagimu. Artinya dia akan memberikan kebutuhanmu, melayanimu. Terjadinya tumpang tindih dalam rumah tangga ketika seorang istri mau mengkudeta kepemimpinan suaminya. Mau dia semua yang ngatur gitu. Ini dia yang ngatur, itu dia yang ngatur, bisnis dia yang ngatur. Ini tidak boleh. Seorang wanita posisikan dirinya seperti tadi, maka insya Allah suaminya akan menyayanginya. Di sini disebutkan sifatnya muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat. Ya. Kemudian saihat. Saihat ada yang artikan berpuasa. Wanita yang berpuasa. Kalau lima sifat ini, muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, dan saihat. Saihat itu penyempurna. 5 ini aja sudah cukup. Apalagi dia rajin berpuasa sunnah. Baik dia janda maupun gadis, kalau memiliki sifat ini, dialah seorang wanita yang spesial dalam kehidupan laki-lakinya. Ya, itulah wanita yang luar biasa. Tidak peduli apakah dia janda, apa dia gadis. Bukankah Nabi SAW pernah menikahi janda terbaik sedunia? Siapa dia? Khadijah. Itu Khadijah, subhanallah. Wanita yang betul-betul wanita. Di saat dia didatangi, dilamar oleh laki-laki saudagar kaya dari Quraisy, dia tutup pintu. Padahal dia sudah janda 2 kali loh. Khadijah itu 2 kali janda. Janda pertama ditinggal mati, janda kedua ditinggal hidup. Gara-gara ditinggal hidup itu, beliau tutup semua pendaftaran. Artinya tidak ada orang yang melamar saya. Tiba-tiba dia mendengar ada seorang pemuda yang jujur dan berbakti. Itu Rasulullah SAW waktu umur 25 tahun. Dia ajak untuk berdagang mudharabah. Bagi hasil. Rasulullah dikasih modal untuk pergi ke Syam bersama Maisarah. Maisarah bercerita ketika dia jalan ada awan. Ketika dia berdagang diberkahi. Dan orangnya jujur. Khadijah lagi kebingungan nih. Saya sudah menutup semua pintu lamaran. Sekarang saya jatuh cinta kepada seorang pemuda. Dari sisi yang lain kalau saya buka lagi pintu ini buat si Muhammad gitu sallallahu alaihi wasallam maksudnya begitu. Buat pemuda ini, maka saya malu kepada pembesar Quraisy. Menerima Muhammad, tapi saya sudah tutup semua celah buat orang-orang yang mau melamar saya. Akhirnya dia diskusi dengan kawannya, kemudian Khadijah mengatakan, apa iya pemuda ini mau dengan saya yang sudah berumur kepala 4? Kepala 4 itu maksudnya 40 tahun. Lalu temannya Khadijah berbicara kepada Nabi SAW dan menyampaikan isi hati Khadijah. Nabi pun menyetujui nikah. Senangnya Khadijah luar biasa. Apa yang dilihat oleh Nabi belum ngomong nih. Nabi lihat sesuatu yang ada pada Khadijah, maka Khadijah akan memberikannya. Dalam undangan pernikahan itu, diundang seorang wanita yang pernah menyusui Nabi dari Bani Sa'diyah. Lihat, subhanallah istri yang luar biasa Khadijah itu. Begitu Khadijah tahu Halimah As-Sa'diyah ini dulunya ibu sesusuan Nabi, dia berikan 40 domba. Ini bawa pulang 40 domba. Kau yang menyusui suami saya dulu. Ya. Saking senangnya dia kepada siapa? Rasulullah SAW.
pulang bawa domba 40 ini tamu undangan dari Bani Sa'diyah. Selesai nikah, Rasulullah suka dengan budak laki-lakinya Khadijah, artinya senang dengan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha budak laki-lakinya Khadijah. Ketika Rasulullah senang dengan Zaid dan menyayangi Zaid, kemudian Khadijah mengatakan, wahai suamiku, ini untuk engkau. Belum ngomong ini untuk engkau budak ini, budak Zaid bin Haritha. Dan Rasulullah sangat menyayangi Zaid bin Haritha. Budaknya ini. Sampai beliau angkat sebagai anak angkat kan. Lalu ditegur, tidak ada anak angkat itu. Rasulullah SAW mau tidur, dia tidak pernah berbicara sedikit pun Khadijah. Nggak ngomong, uang belanja nggak ada, tidur ngorok aja. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Suaminya mau kemana, dia tidak tanya. Mau kemana engkau? Enggak. Dari mana, dia tidak tanya dari mana, enggak. Berangkat disediakan bekal, pulang dilayani. Nah istri zaman sekarang berangkat mau kemana, pulang dari mana, diinterogasi suaminya. Sudah begitu HP diperiksa lagi. Khadijah enggak. Tidak pernah ada riwayat Muhammad, kau mau kemana? Dia tahu suaminya keluar, butuh bekal berapa banyak, disediain makanan tuh. Karena Nabi akan pergi ke Gua Hira, yang Khadijah awalnya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Beberapa malam di tidur sana, balik lagi, disediain lagi bekal. Mau berangkat, berangkat saja. Ya. Begitu ada kejadian bahwa Rasulullah terima wahyu, datang dia dalam keadaan menggigil takut, zammiluni, zammiluni. Dia pun menghibur suaminya. Kalau istri zaman sekarang mengatakan, makanya jangan keluyuran. Ya. Ini yang ketawa kayaknya merasa deh. Makanya jangan keluyuran keluar, maka jadi begini. Khadijah enggak, dia hibur suaminya. Apa dia katakan kepada suaminya? Wahai suamiku, wahai Muhammad, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Engkau orang yang jujur, suka berbuat baik kepada sesama, membantu yang lemah, kau menyambung silaturahmi. Tidak akan mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Itu cara dia menghibur, sambil diselimutin, dihangatin suaminya. Ini tidak, suaminya pulang dari mana, dibarahi bos gitu. Istri yang ngomong yang lain. Akhirnya tambah berapa rumah tangga itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada wanita yang subhanallah tidak ada duanya di zamannya. Bahkan sampai hari kiamat. Khadijah radhiyallahu anha. Ada wanita yang datang Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad, aku dapat amanah dari Allah. Allah menyuruh aku menyampaikan salam kepada Khadijah yang nanti dia akan bertemu dengan dirimu. Dia akan datang nih membawa makanan dan minuman untukmu. Setelah dia sampai, tolong sampaikan salam dari Allah kepadanya. Dan aku juga mau mengucapkan salam kepada istrimu yang Allah mengirim salam untuknya. Bayangkan, dapat salam dari Pak Lurah aja udah senang, apalagi dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, itu Khadijah itu. Terus Jibril menyampaikan dia sudah dibangunkan surga, rumah di surga. Itu rumah tidak ada bisingnya sama sekali. Apa faedahnya? Karena dia selalu menimbang suara suaminya seberapa tinggi dan seberapa suara dia. Dia ukur dulu, kalau setiap mau dia bicara, dia ukur dulu suara suaminya. Seberapa tinggi suara Nabi Muhammad SAW, maka dia akan merendahkan suaranya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak menginterogasi suaminya. Ya. Semoga istri-istri kita menjadi istri yang salehah. Dan kita hanya berharap kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita juga sebagai laki-laki yang bertanggung jawab kepada istri-istri kita. Baik, sayyibatin wa abkara, entah dia janda atau perawan. Yang perawan istri Nabi yang terbaik siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya di sini bahwasanya di antara mereka para istri yang baru itu
Ada yang berstatus janda, ada pula yang masih perawan atau gadis. Yang demikian supaya menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin istri-istri Nabi waktu itu berhenti jadi istri beliau? Enggak mau berhenti. Ya. Mereka tetap akan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka lah wanita pilihan Allah untuk beliau. Dan ayat ini ancaman. Jika kamu mau cerai dengan Nabi, nanti akan datang wanita yang lebih baik daripada kalian. Artinya kalian rugi gitu. Karena semua orang berharap menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disangkakan oleh mertuanya Julaibib yang ketika Rasulullah lamar anaknya untuk Julaibib, dia kira engkau mau melamar anak saya ya Rasul, silakan nikahi kata dia. Bukan buat aku, tapi buat Julaibib. Ini menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang kepengen menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lanjutan ayat ke-6. Jadi sudah saya bacakan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, jangan kamu mengungkapkan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada suatu hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini Allah berbicara tentang kehidupan berumah tangga. Bahwa kewajiban para suami menjaga diri dan keluarga dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan di sini dibawakan tafsir dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan cara menjaganya adalah jaga mereka dengan mengajarkan agama yang benar. Jadi kewajiban seorang suami pertama kali adalah mengajarkan istri dan anaknya agama yang lurus. Ya. Mujahid menjelaskan tentang ku anfusakum wa ahlikum nara, yakni bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Adapun Qatadah mengemukakan, yakni hendaklah engkau menyuruh mereka bertaubat, berbuat taat kepada Allah serta mencegah mereka durhaka kepada dirinya, itu kepada Allah. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka melakukan maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka. Ini cara menjaga mereka dari api neraka. Yang pertama kali menanamkan ketakwaan kepada mereka. Itu yang pertama kali. Maka nanti di hari kiamat suami istri, saudara dan kerabat, teman dengan teman, kemudian orang tua dan anak, mereka akan bermusuhan kecuali yang menjalin hubungan dengan ketakwaan. Itu disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan,
Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, menyayangi, bersahabat, bersaudara. Mereka pada hari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali yang bertakwa kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, kullu khullatin adawatun illa adawatul muttaqin. Semua kasih sayang akan menjadi permusuhan di hari kiamat kecuali kasih sayang orang yang bertakwa. Berarti apa yang pertama yang dilakukan? Ajarkan ketakwaan kepada keluarga kita. Setelah kita sendiri menjadi orang yang bertakwa. Sehingga efeknya dia akan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Demikian itu pula lah yang dimukakan oleh Ad-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan. Bahwa mereka mengatakan setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal yang berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada mereka dan apa yang dilarangnya. Ya. Ini makna daripada ku anfusakum wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib mengatakan alimhud din. Alimhum din. Ajarkan mereka agama. Berarti agar mereka bertakwa harus ada ilmu. Tidak boleh bertakwa tanpa ilmu. Taib. Kemudian Allah menyebutkan sifat neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Waqudu berarti bahan bakar berupa tubuh manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, dan hijarah dan batu-batu. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah bahan bakar api neraka berupa patung-patung berhala yang dijadikan sesembahan. Karena berhala juga akan dilempar ke mana? Ke neraka. Hal itu didasarkan pada firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka jahannam. Artinya bahan bakar api neraka jahannam. Alaiha malaikatun giladun syidad. Yang menjaga neraka itu malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Maknanya karakter mereka sangat kasar. Seakan-akan dari hatinya telah dihilangkan rasa kasihan terhadap orang-orang kafir kepada Allah itu. Malaikat itu sudah tidak punya lagi rasa kasih sayang kepada orang kafir. Tidak pernah sekalipun tersenyum. Kalau mau melihat makhluk yang tidak pernah tersenyum, lihat malaikat Malik. Gimana kita lihatnya? Nanti di hari kiamat. Semoga kita tidak masuk neraka. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Alaiha malaikatun gilad syidad. Syidad artinya keras. Yang dimaksud ialah susunan tubuh mereka begitu keras, juga tebal, dan penampilannya menakutkan. Jadi penampilan malaikat itu sangat menakutkan. Sisi yang lain, sifat karakter batinnya, ketaatannya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maknanya apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka segera melaksanakannya, tidak menangguhkannya meski ia hanya sekejap mata, dan mereka mampu mengerjakannya. Tidak ada kelemahan apapun pada diri mereka untuk melaksanakan perintah itu. Mereka itu adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat apa? Zabaniyah. Semoga Allah melindungi kita dari semua
Semoga Allah melindungi kita semua dari mereka. Semoga kita diselamatkan dari api neraka. Kemudian selanjutnya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan atau uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ini bedanya Allah membalas orang beriman dan Allah membalas orang kafir. Orang kafir dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, orang beriman dibalas dengan yang lebih dari amal kebaikan. Itu bedanya. Ya, orang beriman dibalas dengan yang lebih dari kebaikannya. Ya. Kalau kebaikan kita ini dibalas setimpal untuk membayar dosa belum cukup. Belum cukup. Oleh karena itu Allah membalasnya lebih. Maksudnya pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada orang-orang kafir, janganlah kalian beralasan, karena sungguhnya sekarang tidak ada lagi yang bisa diterima dari kalian, dan kalian tidak akan diberikan balasan kecuali atas apa yang pernah kalian kerjakan. Maka jangan heran orang kafir itu diberikan umur panjang, diberikan kekayaan, agar ada alasan pada hari kiamat nanti, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab mereka. Aku sudah berikan fasilitas, diberikan umur, diberikan waktu. Kapan kau mau kembali kepada Allah? Pada hari ini baru beli alasan, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya meminta apa? Uzur dan menyesal pada saat itu. Kemudian Allah katakan setelah itu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Maksudnya taubat yang sebenarnya, dengan tekad yang penuh, yang dapat menghapus berbagai jenis keburukan yang pernah ada sebelumnya, yang akan menyatukan dan mengumpulkan orang yang bertaubat, di samping juga menahan dirinya dari berbagai perbuatan hina. Jadi taubat nasuha itu fungsinya dua. Ini apa? Dua. Pertama untuk menghapus dosa. Kedua untuk menjaga kita dari dosa yang akan terjadi lagi. Taubat yang benar itu akan menyebabkan dosa kita terhapus dan terjaga dari dosa juga. Ya. Untuk menghapus dosa dan untuk terjaga dari apa? Dosa. Ini di dunianya, di akhirat akan mendapatkan ampunan dan juga jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat nasuha itu meliputi 3 syarat. Melepaskan dosa itu, menyesal dan bertekad tidak mau melakukan lagi. Saya ulangi ya. Taubat yang benar itu syaratnya 3. Berlepas diri dari dosa itu, misal seorang selingkuh, jatuh cinta dengan mantannya waktu SMA, cara berlepas dirinya adalah dia hapus nomornya, dia tidak masuk berteman dengannya di Facebook, dia tidak follow back apabila dia melakukan menjadi followersnya, atau bahkan diblokir, itu dilepas semuanya. Itu pertama. Kedua, menyesal. Menyesal. Ketiga, bertekad tidak mau melakukannya lagi. Ini taubat yang benar. Kadang yang sulit bertaubat itu adalah mereka yang bucin. Tahu bucin? Budak cinta. Nah, ini orang-orang tidak paham cinta ini. Karena itu para ulama berkata, taubat nasuha adalah bertekad meninggalkan dosa yang akan datang serta menyesali dosa yang lalu dan berkeinginan keras tidak mengulanginya. Jika dosa itu terkait dengan hak manusia, tambah satu lagi, maka hendaklah dia kembalikan hak yang telah diambilnya atau meminta dihalalkan. Taubat. Dan Allah itu sangat senang dengan orang yang bertaubat. Allah itu sangat cinta dengan orang yang bertaubat. Ya. Sekiranya tidak ada orang lagi bertaubat kepada Allah,
Artinya semua orang sudah suci dari dosa, Allah akan matikan mereka semua. Allah akan datangkan suatu kaum yang hidup dengan normal lagi, ada kesalahannya, ada kebaikannya, lalu mereka bertobat dari kesalahan. Allah suka dengan orang seperti itu. Allah tidak senang dengan ahli ibadah yang sombong. Ahli ibadah yang sombong. Dia ibadah, tidak pernah taubat. Nah ini termasuk kesombongan. Kemudian, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini kalau di surga, keindahannya adalah mengalir sungai di bawahnya. Iya. Ada sebagian tempat wisata, mungkin dia termotivasi dengan ayat-ayat ini, bikin tempat di atas sungai, sungai mengalir, subhanallah. Tapi ketika berwisata di tempat itu di musim hujan, pasti takut. Banjir. Di surga tidak ada banjir. Tenang. Rumah kita entah kita di atas sungainya, atau rumah kita dibuat mengalir sungai yang berbunyi bergericik di bawahnya, entahlah. Yang jelas mengalir sungai di bawah mereka. Sungai apa saja? Susu, madu, air jernih, dan khamar. Dan yang lainnya. Ya. Kalau di dunia ini ibu-ibu sulit membeli susu untuk anak-anaknya, maka perbanyak amal soleh. Ada sungai susu nantinya. Kita pun demikian. Yang ingin minum khamar karena diharamkan khamar di dunia, maka di sana ada sungai khamar. Tapi setelah minum khamar itu tidak ada yang mabuk, nggak ada. Apalagi sampai paru-paru basah, nggak ada. Semuanya nikmat dalam surga. Ya. Kemudian yauma la yukhzillahu an-nabiyya. Arti asa, mudah-mudahan jika dinisbatkan kepada Allah maka artinya kepastian. Artinya gini, pasti Rabb kalian mengampuni kalian, itu artinya. Kalau asa itu dinisbatkan kepada anak misalnya, misal Pak Asri ngomong pakai bahasa Arab, asal ustadz mashkur yulqil muhadarah al-usbu' al-qadim fil usbu' al-qadim. Mudah-mudahan ustadz bisa ngisi muhadarah pada pekan yang akan datang. Nah mudah-mudahan ini masih bersifat belum kepastian. Karena asa itu disebutkan buat manusia. Tapi kalau asa itu dinisbatkan kepada Allah dan dia pelakunya, artinya adalah pasti. Artinya apa? Pasti. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari pada hari Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Maksudnya Allah juga tidak akan menghinakan mereka jika mereka bersama Nabi. Bersama Nabi di sini dalam masalah apa? Akidah, ibadah, dan akhlak. Ingat ya, bersama Nabi di sini karena kita tidak hidup sezaman dengannya, maka kita akan bersama beliau dalam apa? Kesamaan akidah, kesamaan cara beribadah, dan berakhlak. Inilah yang harus kita tiru. Kalau kita tidak bisa meniru semuanya, kita berusaha untuk melakukan itu meskipun tak mampu. Kalau kita lihat orang lain bisa melakukannya, kita doakan semoga dia selamat agar kita juga ikut selamat. Karena ada sebagian orang yang melakukan hal-hal yang berat bagi orang lain, malah dilarang oleh sebagian yang tidak mampu melakukannya. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena kita ini ingin meniru Nabi dalam 3 hal. Apa pertama? Akidah. Kedua, ibadah. Akhlak. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim.
sedang cahaya mereka memancar di hadapan, di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dan ini ditafsirkan dalam suratul Hadid ayat 12. Coba antum lihat suratul Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pada hari engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan mereka dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada kabar gembira bagi kalian, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari itu pula orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, tunggu kami. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kembali saja kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya itu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di dalamnya ada rahmat, di luarnya ada azab. Yang dimaksud pintu pembatas itu adalah a'raf. Apa? A'raf, tembok tinggi. Ya. Jadi cerita dalam ayat surah Al-Hadid ini, sebelum melewati sirat, semua orang akan menerima pembagian cahaya. Ada yang mendapat cahaya sebesar gunung, ada yang setinggi bangunan yang paling tinggi, ada sampai mendapat cahaya sebesar ukuran bayangannya, ada yang dapat cahaya sebesar jempol kakinya. Sedangkan di sisi yang lain orang munafik diberi cahaya juga, tapi begitu ingin melewati sirat, cahayanya padam. Cahayanya apa? Padam. Maka ketika kaum mukminin lewat dengan cahaya-cahaya yang berbeda tadi, ada yang lewat secepat kilat, sekejap mata, seperti angin yang kencang, seperti terbang burung, seperti kuda yang berlari, seperti pelari yang larinya kencang, berjalan cepat, berjalan lambat, ada yang merangkak. Yang merangkak itu punya cahaya sebesar jempol kaki. Ya jatuh bangun sampai dia sudah kena panas api neraka, jalan lagi. Satu hari dia jalan seperti 1000 tahun di dunia. Tapi selamat. Cuma antum jangan minta, ya Allah berikan aku keselamatan walaupun cahaya sebesar jempol kaki. Ya, terlalu tipis doa antum. Minta yang segera melewati sirat dengan cepat itu. Nah ketika itu engkau akan lihat orang-orang yang beriman. Di depan mereka ada cahaya, di samping kanan mereka cahaya. Berjalan sesuai dengan amal dan ilmu mereka. Di sisi yang lain orang munafik memanggil, tunggu kami mau mendapat cahaya kalian. Lalu dikatakan kepada mereka, pulang saja dulu ke belakang. Cari lagi cahaya yang kalian telantarkan dulu. Di mana itu? Di dunia. Apa cahaya itu? Wahyu yang tidak dipelajari dan tidak diamalkan oleh mereka. Sekarang yang akan kita kumpulkan apa silakan? Cahaya itu kita kumpulkan. Antum duduk di sini, ana duduk di sini. Kita amalkan setelah ini, kita sedang membentuk cahaya untuk kita pakai melewati apa? Sirat. Semoga Allah berikan kita keselamatan nantinya. Ya. Coba dibentangkan sirat seukuran sebesar karpet ini di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Antum disuruh jalan di siang hari, ada terang matahari nih. Berani nggak antum jalan? Di atas jembatan itu tidak ada pegangan. Nggak ada berani. Sirat itu bukan sebesar karpet, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, lebih licin dari batu yang berlumut, lebih gelap daripada malam yang ditutupi oleh awan-awan yang gelap gulita. Itu sirat. Kira-kira ada yang mau lewat? Nggak ada.
Tapi Allah menghargai ilmu dan amal yang kita kumpulkan sekarang. Dan itu akan menjadi cahaya nanti di yaumul qiyamah. Semoga Allah menjadikan semua yang kita usahakan ini cahaya kita nanti di yaumul qiyamah. Yaqulun, mereka berkata, atmim lana nurana Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ad-Dhahhak mengatakan hal itu dikemukakan kaum mukminin ketika padamnya cahaya kaum munafikin di surat Al-Hadid tadi. Jadi kenapa orang beriman mengatakan atmim lana nurana? Karena di sisi yang lain telah terlihat sekelompok orang yang dikasih cahaya, padam cahayanya. Kaum mukmin takut juga padam cahayanya. Maka mereka meminta kepada Allah, sempurnakan cahaya kami. Itu sebab mereka ucapkan itu. Menurut pendapat Mujahid dan Dhahhak serta Hasan al-Basri. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang beriman, meminta agar Allah menyempurnakan cahaya, takut cahayanya dipadamkan seperti cahaya orang munafik. Pertanyaannya adalah, apa sebab orang munafik itu terima cahaya, kemudian cahayanya padam? Kenapa? Karena dia mempermainkan agama thayyib. Ada lagi. Amalnya dia melaksanakan ajaran Islam. Tapi dia tidak punya pemegang yang bisa mengikat cahaya itu. Apa? Iman. Jadi amal kita ini, ilmu kita ini cahaya. Yang cahaya ini agar dia tidak padam, ada yang harus kita tempatkan. Ada tempat yang harus kita pakai agar dia tetap terikat kuat. Apa itu? Iman. Jadi digabungkan antara mengamalkan yang zahir dan keimanan yang batin, itu yang akan membuat cahaya kita sempurna. Ya. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita nanti di atas sirat. Saya kira cukup itu dulu. InsyaAllah nanti lanjutan ayat keberapa ini? Ayat 9 sampai terakhir akan kita bacakan pada pertemuan kita. InsyaAllah di tanggal 8 Januari. Semoga semua yang hadir ini diberikan kesehatan kita semuanya. Demikian juga keluarga kita di rumah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita umur yang diberkahi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menghabiskan umur kita dalam ilmu dan amal. Apalagi zaman ini kita sangat-sangat butuh kepada pertolongan Allah. Baik, silakan ditanyakan. Saya nanya ini Ustaz, kalau kita sering beristighfar Ustaz ya, setiap hari dan sering-sering lah, apakah itu bagian daripada taubat Ustaz? Iya, taubat dari dosa-dosa kecil kita atau dosa besar kita. Dan Allah suka dengan orang yang beristighfar. Maka Nabi beristighfar 100 kali sehari. Bahkan taubat 100 kali sehari. Sekurang-kurang 70 kali. Kenapa? Apa Nabi punya dosa? Enggak. Nabi melakukan karena dia mencari perhatian dan kasih sayang Allah. Jadi jangan tunggu dosa kalau bertobat. Jangan tunggu dosa kalau mau bertobat. Di rumah, di mobil, di atas kendaraan. Ketika ada keinginan untuk bertobat, bertobatlah. Karena nanti di hari kiamat, ada orang berbahagia ketika dia melihat semua dosa di lembaran dosanya. Lalu tiba-tiba Allah ampuni dia. Kemudian lembaran yang penuh dosa tadi dihapus dosanya. Ditaruh kebaikan-kebaikannya. Ternyata kebaikan yang banyak di dalam lembaran kebaikannya itu adalah istighfar. Hanya itu perbuatan yang paling bisa kita lakukan untuk memenuhi kebaikan kita. Kita mau jihad. Tidak ada kesempatan. Kita mau infak banyak-banyak, masih ada sifat pelit. Kita mau begini dan begitu. Begitu sulitnya mengamalkan Islam. Tapi ada yang mudah yang Allah berikan kita kesempatan untuk lakukan apa itu? Banyak beristighfar. Berzikir kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Dan itu bukti ketakwaan seorang hamba. Dikala sendirian, dikala tidak dilihat orang, dia bisa bertaubat. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal, istighfar kita bagaimana? Apakah doa yang biasa kita doakan itu merupakan suatu pengampunan dosa untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Terima kasih. Kelebihan orang tua yang meninggalkan anak yang soleh, dia mendapatkan setiap kebaikan yang dilakukan anaknya. Entah baca Qur'annya, entah dia berinfak, atau dia beristighfar khusus buat mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan lupa, setiap sujud, setiap berdoa, jangan lupakan orang tua kita. Dan itu doa berbakti kepada orang tua yang paling ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu apa yang kita ucapkan itu. Tidak ada orang tahu. Ya. Fadhal. Ini yang pegang mic dulu. Di sebelah sana satu. Tes. Ya. Pertanyaan saya masalah budak. Apakah ada majikan yang kemudian, karena tadi Ustadz sebutkan bahwa bercampur juga dengan majikan, kemudian dia mempunyai anak dari budak. Iya, ada. Ada. Lalu kehidupan itu gimana? Artinya ini adalah putra majikan tersebut. Iya, dia melahirkan tuannya berarti. Karena itu anak dinisbatkan pada suami. Kalau mau si laki-lakinya bebaskan budaknya lalu dia nikahi sebagai wanita merdeka. Jadi sebelum dibebaskan dia tetap budak meskipun punya anak. Iya. Kalau mau dia yang terbaik ya dibebaskan, pahalanya besar. Oh. Iya. Cuman pertanyaan itu jauh ya. Belum ada perang. Lalu, Ya, mungkin udah dekat perang ini pertanyaan, tanda-tanda dekat perang. lalu apa tugas pokok si budak kalau kita punya istri sah? Tugasnya dia melayani kita. Di antaranya berumah tangga juga dia yang ngurus. Ya istri kita juga begitu kan? Iya. Oh sama berarti? Iya, istri kita tetap wanita merdeka kan. Oh bedanya itu. Iya bedanya. Budak itu kalau kita tidak mau lanjut, boleh kita jual. Oh. Jual ke orang boleh. Nggak boleh jual istri. Banyak perbedaannya banyak. Oke. Makasih. Dan budak tidak mendapat hak waris. Iya. Oke. Maka kalau mau berbuat baik kepada budak, ya dimerdekakan. Ya kepada ayahnya. Ya kepada ayahnya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz terkait sholat witir di luar bulan Ramadan gitu. Iya. Satu, apakah waktu yang paling afdol untuk sholat kita mulai sholat witir. Kemudian kedua, sholat witir tersebut apakah lebih afdol kalau kita berjamaah. Dan yang terakhir, setiap kita sholat witir apakah lebih sunnah kalau kita membaca kunut. Ternuhun, Pak Ustadz. Yang pertama, sholat witir selain bulan Ramadan. Kapan waktu afdal? Tentu setelah tidur. Tapi kalau tidak sanggup, karena kita tahu tidak sanggup bangun, maka sebelum tidur. Seperti yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah dan kebiasaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua mengenai apakah sholat witir itu berjemaah? Kalau di rumah bersama keluarga sesekali tidak masalah. Tapi sengaja datang ke masjid, umumkan nanti sholat berjamaah di masjid witir di luar Ramadan, maka ini tidak diperkenankan. Tidak ada nas yang membolehkannya. Kemudian yang ketiga, mana ini lebih afdal baca kunut atau tidak? Kunut witir. Ya, kunut witir. Kunut witir, Allahumma hadina fi man hadait. Ya, sampai pada akhir kunut itu. Kemudian kalau mau nambah doa untuk orang-orang yang sedang kesusahan di Palestina atau yang lainnya. Ya, ini witir daripada witir kunut witir apa? Doa kunut witir. Sedangkan kunut nazilah itu solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Dan kunut nazilah itu untuk keadaan musibah yang karena ulah tangan musuh. Kalau musibah karena bencana alam tidak ada kunutnya. Tidak ada kunut nazilahnya. Bisa gempa bumi, gunung meletus, terjadi tsunami, itu tidak ada kunut nazilahnya. Karena musibahnya langsung datang dari Allah.
Beda kalau musibah datang dari tangan musuh. Seperti perang, kita dijajah dan seterusnya, itu kunut nazilah. Jelas? Tapi ada 2 pertanyaan dulu ini. Kasihan ibu-ibu yang bertanya ini. Ketika seorang istri sudah diizinkan safar jauh oleh suaminya, hanya untuk mengajak menyenangkan hati istrinya, apakah keduanya berdosa? Dosa. Ini suami tidak punya karakter ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pengatur, pemberi nafkah, ditaati. Itu laki-laki. Ya. Harus laki-laki yang punya kewibawaan. Tidak boleh, udah selesai. Kalau dia pergi juga, dia sendiri tanggung dosanya. Jangan main-main dengan menyenangkan hati istri kemudian membolehkan yang tidak dibolehkan. Ada sebuah cerita dari Saudi, ada seorang suami baik sekali. Saya ceritakan 2 hal. Ini faedah buat kita. Sangat baik suaminya. Tapi istrinya minta cerai. Hakim bertanya, apa suami memukul engkau? Enggak. Apa dia menzalimi hakmu, tidak beri nafkah? Juga tidak. Terus kenapa kau minta cerai? Saya melihat suami saya ini tidak cocok buat saya. Kenapa? Dia tidak pernah mengatakan la. Apa artinya? Dia tidak pernah mengatakan kepada saya tidak. Apa yang saya mau dia kasih, dia beri izin. Dia tidak pernah mengatakan tidak. Maka saya minta cerai dari dia. Karena apa? Karena dalam pikiran wanita ini, mana rijalu qawwamuna 'alan nisa. Demikian juga cerita seorang suami yang telepon langsung ke saya. Dia cerita tentang kebaikan istrinya, bagaimana solehanya istri dia, bagaimana baktinya istri dia. Cuma dia tidak bisa menolak permintaan istrinya karena terlalu sayang sama istrinya. Istri bilang, saya mau umroh bang. Umroh tapi saya tidak bisa temenin ya. Ya udah pergi sendiri aja engkau. Kata suami, dia suami sendiri yang ngomong sama anak. Maka saya salahkan suaminya. Istri pergi umroh 9 hari. 9 hari bayangkan, safar dari sini ke tanah suci, melakukan perbuatan suci. Apa yang terjadi? Si istri ini istri 40 tahun umurnya. Tapi cantiknya seperti orang 27 tahun. Mutawifnya umur 36 tahun, mutawif. Yang mutawif itu tugasnya di sana, di Saudi. Yang datang ketika kita datang, mutawifnya nyambut kita, cerita-cerita di bis itu. Ternyata jatuh hati nih mutawif kepada si istri orang nih. Keduanya nyambung. Cerita, jatuh cinta. Ini suami pulang ke Indonesia, malam tuh dia layani suaminya. Dia cerita suaminya nih. Tidak ada yang senikmat layanan dia pada saat itu Pak Ustaz. Belum pernah saya dilayani dengan senikmat itu. Tapi selesai kami melakukan hubungan itu, dia berbisik kepada saya dengan bisikan halus. Suamiku sayang, tolong besok urus surat cerai karena saya tidak cinta sama kamu lagi. Bayangkan tuh. Aku sudah tidak cinta lagi sama kamu karena saya sudah jatuh cinta kepada laki-laki yang lain. Terus apa kata Ana? Yang salah Anda, terlalu lemot. Ya. Jangan diartikan seorang suami bersikap lembut itu tidak boleh tegas. Kalau ada waktu, ini tapi jangan dilakukan, sudah terlambat buat antum. Tendang kursi sampai patah, selesai. Enggak boleh, masih boleh juga tendang kursi sampai patah. Jangan tendang istrinya. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang salaf kepada istrinya. Setelah itu enggak berani lagi istrinya ngeyel. Udah selesai. Kenapa? Karena seorang laki-laki harus punya ketegasan. Tidak boleh. Tapi bang, enggak boleh. Minta izin bang, bukan minta izin kau. Tapi kau meminta dibolehkan. Beda dengan orang yang minta izin. Suamiku sayang, yang tampan rupawan meskipun hanya di rumah saja. Ya. Aku minta izin mau keluar kota. Enggak. Ya sudah kalau begitu aku akan taati engkau. Itu istri. Beda dengan yang ngeyel. Kenapa tidak diizinkan? Apa salahnya? Ini udah apa namanya? Ngeyel. Ini tidak boleh. Ini sebuah kesalahan. Apalagi safar keluar kota.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan mengenai mahram untuk seorang istri terutama yang akan pergi umrah. Bagaimana kalau sudah tak ada suami? Apakah boleh seorang ibu pergi umrah dengan anak perempuannya saja? Apakah boleh adik kakak sama-sama perempuan umrah berdua? Sama aja tidak ada mahramnya. Ya, tiga-tiganya. Namun ada dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau safarnya itu untuk ibadah yang diwajibkan seperti haji, maka dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan mahram, tapi disyaratkan dia aman dalam perjalanan. Dia dalam rombongan orang-orang yang baik. Ya. Namun saya sarankan untuk ibu yang belum punya mahram bersabar dulu. Apalagi untuk pergi umrah yang mungkin masih bersifat sunnah. Bagi ibu yang bertanya ini, ya coba diusahakan ada mahram lain enggak? Entah itu paman, entah itu siapa gitu. Berdoa kepada Allah, terus niat pergi umrah. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Ya. Atau mungkin adik perempuannya atau saudari perempuannya nanti menikah, dianya menikah, kemudian dia punya mahram dengan suaminya, sehingga bawa ibunya. Adapun dalam mazhab Syafi'i tadi, Anas lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Walaupun itu dibolehkan secara mazhab, tapi hadisnya jelas. Tidak pantas orang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir bersafar lebih dari 3 hari tanpa mahram. Sedangkan umrah itu sekurang-kurangnya berapa hari? 9 hari. Saya kira cukup ya, anak ada keperluan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.